Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 7B yang beranggotakan saya, Faisal, Hergi, Davina, Nabila, Aura, dan Aras ingin melakukan presentasi materi tentang masyarakat Indonesia pada masa Islam. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik As-Sauli yang wafat pada tahun 1297 Masehi dengan berlandaskan pada hukum-hukum Islam. Letaknya di pesisir timur Laut Aceh, tepatnya di sekitar Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemakmuran pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Sauli. Setelah wafat, Sultan Malik As-Sauli digantikan oleh putranya, Sultan Muhammad. Sultan Muhammad bergelar Sultan Malik Az-Zahir. Ia memerintah dari tahun 1297 sampai 1326. Kerajaan Samudra Pasai mulai meredup setelah Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 Masehi. Portugis kemudian menguasai Samudra Pasai sejak tahun 1521 Masehi. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri sekitar awal abad ke-16. Kerajaan ini terletak di Sumatera bagian utara dengan pusatnya di kota Raja, Banda Aceh. Banyak pedagang Islam dari Gujarat dan Arab tidak suka dengan monopoli perdagangan Portugis. Mereka mulai mengalihkan pelayarannya ke Kerajaan Aceh karena letaknya tidak terlalu jauh dari Malaka. Akibatnya, Aceh menjadi daerah perdagangan yang ramai dengan pelabuhan Kota Raja sebagai pelabuhan utamanya. Informasi tentang kerajaan ini dapat kita ketahui melalui kitab Butanu Salatin yang ditulis oleh Nuruddin Airaniri dan berita-berita orang Eropa. Raja pertama Kesultanan Aceh adalah Sultan Ibrahim dengan gelar Sultan Ali Muhayyad Shah. Beliau memerintah dari tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan daerah kekuasaan antara lain ke daerah daya pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Pada masa itu, Kerajaan Aceh menjadi kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan alternatif melalui pantai barat Sumatera dan daerah-daerah Kedah, Perak, dan Indragiri. Pada perkembangan selanjutnya, Kerajaan Aceh diwarnai banyak pertikaian sehingga kekuatan Aceh semakin melemah. Banyak daerah-daerah taklukan yang memisahkan diri. Kerajaan Aceh akhirnya runtuh setelah ditaklukkan bangsa Belanda pada abad ke-20. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam atau biasa dikenal Kesultanan Mataram merupakan hasil perebutan kekuasaan antara Sutawijaya dengan Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang. Sutawijaya berhasil memperoleh kemenangan sehingga tahta kerajaan pun berhasil didapatkannya. Mulanya, Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan Pajang yang memiliki wilayah kekuasaan di Mataram. Wilayahnya cukup luas, yaitu sepanjang Pulau Jawa hingga Madura. Saat itu, Sultan Hadiwijaya, Raja Kerajaan Pajang, melantik Ki Ageng Pamanahan menjadi bupati di wilayah Mataram. Pelantikan ini sebagai imbalan atas keberhasilan Ki Ageng Pamanahan membunuh Arya Panangsang di Jipang Panolan. Kemudian Sultan Hadiwijaya mengangkat anak dari Ki Ageng Pamanahan yakni Sutawijaya hingga pada tahun 1575 Ki Ageng Pamanahan wafat dan jabatannya sebagai Bupati Mataram digantikan oleh anaknya Sutawijaya. Ternyata Sutawijaya tidak puas dengan jabatannya saat itu. Ia berniat ingin menjadi Raja Kerajaan Pajang dan merebut kekuasaan Sultan Hadiwijaya dengan memperkuat sistem pertahanan di wilayah Mataram. Tentu saja Sultan Hadiwijaya tidak menyukainya, hingga terjadilah peperangan kekuasaan di antara mereka berdua. Perang dimenangkan oleh Sutawijaya
karena kondisi Sultan Hadiwijaya sedang tidak sehat saat itu. Selang beberapa waktu, Sultan Hadiwijaya pun wafat. Menantu Sultan Hadiwijaya yang menjabat sebagai Bupati Demak, yakni Pangeran Paniri, datang menuju Pajang untuk merebut takhta kerajaan. Namun pasukannya berhasil dipukul mundur oleh pasukan kerajaan Pajang di bawah pimpinan Sutawijaya. Tahta kerajaan berhasil didapatkan Sutawijaya. Kemudian ia pun memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Pajang ke wilayah Mataram. Pada saat itulah, tepatnya tahun 1586, kerajaan Mataram Islam berhasil didirikan. Peninggalan kerajaan Mataram Islam ada 1. Masjid Agung Gede Kauman, 2. Masjid Kota Gede, 3. Masjid Patok Negara Sultani Peloso Kuning, 4. Masjid Agung Surakarta, 5. Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Kerajaan Demak terletak di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Pendirian Kerajaan Demak mendapat dukungan dari daerah pesisir pantai utara Jawa seperti Tuban dan Cirebon yang telah menerima pengaruh Islam. Sejarah Kerajaan Demak. Raden Patah adalah putra dari raja terakhir Majapahit yang bernama Brawijaya V. Ibunya berasal dari daerah Jompa, daerah Pasai yang beragama Islam. Raden Patah berguru kepada Sunan Ampel dari Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Raden Patah inilah Masjid Agung Demak dibangun. Raden Patah adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Demak yang memerintah dari tahun 1478 hingga 1518. Raden Patah digantikan oleh putra mahkotanya yaitu Adipati Unus yang berkuasa dari tahun 1521 1518 sampai 1521. Adipati Unus kemudian digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Trenggono yang memerintah dari tahun 1521 sampai 1546. Perluasan wilayah dan kemunduran Kerajaan Demak. Setelah berhasil memperluas wilayah ke Kerajaan Barat, Sultan Trenggono merencanakan perluasan wilayahnya ke arah timur. Ia kemudian memimpin pasukan untuk melakukan penyerangan Madiun, Gresik, Tuban, dan Malang. Namun pada tahun 1546 Sultan Trenggono gugur saat ia akan menyerang Pasuruan. Kerajaan Demak berperan besar dalam penyebaran Islam dengan bantuan para wali songo. Demak kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa dan wilayah Nusantara bagian timur seperti Kalimantan, Makassar, Ternate, dan Ambon. Sepeninggal Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena terjadinya perebutan kekuasaan. Ketika Joko Tingkir berkuasa dari tahun 1549 sampai 1587, pusat pemerintahan Kerajaan Demak dipindahkan dari Demak ke Pajang karena Istana Demak hancur akibat perang saudara yang berkepanjangan. Barang-barang peninggalan Kerajaan Demak. Ada Masjid Agung Demak, situs kolam wudhu, pintu geledek, dan piring campak. Kerajaan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 Masehi. Sejarah Kerajaan Banten. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan, dibangun 1600 Masehi, menjadi kawasan kota pesisir yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri.
Selama hampir 3 abad Kesultanan Banten mampu bertahan bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa. Yang di waktu bersamaan penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara dan persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan, serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhir runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosawan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan dan pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Peninggalan Kerajaan Banten, yaitu Istana Keraton Kaibon, Istana Keraton Surosawan, Masjid Agung Banten, Banten Spillweg, Museum Kepurbakalan Banten. Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo lebih sering disebut Kerajaan Makassar karena pusat kerajaan ini terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejarah Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan ini pada awalnya terdiri dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Ketika kedua kerajaan ini bergabung menjadi Kerajaan Makassar, Raja Goa, Daeng Manarbia menjadi Raja Makassar dan Raja Talo. Karayang Mantuaya menjadi Perdana Menteri Patih Makassar. Karayang Mantuaya bergelar Sultan Abdullah, Daeng Manarbia bergelar Sultan Alauddin. Perjanjian dan pertempuran Kerajaan Goa dan Talo. Ketika Kerajaan Makassar dipimpin oleh Sultan Hanuddin tahun 1653 sampai 1669, ia ingin menjadikan Makassar pusat kegiatan perdagangan di Indonesia bagian timur. Namun, cita-cita Sultan Hasanuddin mendapat pertentangan Belanda yang memiliki kepentingan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Hal ini mendorong terjadinya pertempuran dan perampokan terhadap kapal-kapal dagang Belanda. Atas keberanian Sultan Hasanuddin, ia dijuluki si ayam jantan dari timur. Dari berbagai pertempuran Belanda akhirnya menyerang langsung Kerajaan Makassar. Penguasa Makassar akhirnya dipaksa untuk berunding dan menyepakati perjanjian yang disebut Perjanjian Bongaya 1667. Istana barang-barang peninggalan Kerajaan Goa dan Talo. 1. Istana Bala Lampoa, Benteng Sombaopo, Masjid Katangka, dan Benteng Fort Rotterdam. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Kedua kerajaan itu terkenal karena menjadi pusat penghasil rempah-rempah di Asia Tenggara, sehingga mendapat julukan The Spice Island, Kepulauan Rempah. Sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada abad ke-13. Ibu kota kerajaan ini adalah Sampalu, letaknya di Kepulauan Maluku bagian utara. Ketika Bandar Melaka menjadi ramai, pemerintahan rempah-rempah di Maluku semakin besar. Bersama dengan ini, pengaruh Islam masuk ke Ternate. Kerajaan Tidore juga berdiri pada abad ke-13. Kerajaan Tidore juga kaya akan rempah-rempah. Bersamaan dengan itu, agama Islam masuk dan dianut masyarakat Tidore. Menghadapi permintaan dunia atas rempah-rempah, di Maluku kemudian mulai dibuka perkebunan cengkih dan pala. Kerajaan-kerajaan Maluku kemudian membentuk persekutuan yang saling bersaing. Di antaranya ada Uli V, Persekutuan 5, dan Uli Siwa, Persekutuan 9. Ketika bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1512, Kerajaan Ternate langsung merangkul Portugis menjadi sekutunya. Ketika bangsa Spanyol masuk ke Maluku sekitar tahun 1521, Kerajaan Tidore juga bersekutu dengan Spanyol.
Konflik antara keduanya baru selesai ketika Paus di Roma mempertemukan keduanya dalam perundingan. Hasil perundingan keduanya dikenal sebagai Perjanjian Saragossa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.